Audio Jungle. Aktivitas pengabdian masyarakat Penmas Kampus Universitas Wijaya Kusuma Surabaya menggelar tema sosialisasi strategi pemasaran melalui sosial media pada sentra UMKM diselenggarakan di Desa Giri, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Selasa, tanggal 1 Agustus tahun 2023. Turut hadir dalam acara tersebut antara lain Dekan Fak Ekonomi dan Bisnis UWKSD, Gimanto Gunawan, MM, MAP, Kepala Desa Giri serta Ibu Lurah, staf kelurahan, sesepuh desa, tokoh masyarakat, pelaku UMKM dan tamu undangan lainnya. Dalam kegiatan ini, ada beberapa pemateri dari Universitas Wijaya Kusuma Surabaya kepada para pelaku UMKM yakni Dr. Adrianto Trimarjono, Se, MM, Lestari, Se, MM, Dr. Kristiningsih, Se, MC, Lilik Mardiana, Se, Mak, dan Wiwin Wahyuni, Se, Mak. Penanggung jawab kegiatan, Dr. Kristiningsih, Se, MC menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan agenda rutin di setiap semester di mana setiap dosen memiliki kewajiban dalam melakukan tridharma diantaranya pengabdian masyarakat. Kemarin kita melakukan kerjasama di Desa Giri untuk dilakukan sosialisasi perkembangan UMKM berbasis pemasaran digital melalui sosial media. Selain itu, juga tentang pendampingan laporan keuangan untuk UMKM. Semua kegiatan ini adalah bentuk tanggung jawab para akademisi untuk menerapkan tridharma, bidang pengabdian masyarakat. Tema kegiatan dapat bervariasi untuk setiap kelompok dosen, ujar dia yang juga Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Menurutnya, dalam mendobrak perekonomian kepada masyarakat, ia mengatakan bahwa di lokasi Desa Giri merupakan tempat strategis dan berpotensi dalam mengembangkan usaha secara dinamis. Di sana ada makam Basunan Giri, tempat penziarah bagi umat muslim di seluruh Indonesia di berbagai daerah, sehingga dapat menggerakkan perekonomian. Bahkan banyak UMKM yang tumbuh dalam berwirausaha, paparnya. Dia menjelaskan bahwa para pelaku UMKM tersebut menjual berbagai khas Gresik diantaranya usaha makanan wedang pokak, cubung, bumbu pecel, rempeyek dari kacang hijau, bahkan minuman seperti tradisional temulawak dan sebagainya. Mereka dalam hal pengemasan makanan dan minuman khas Gresik ini bentuknya bervariasi secara tradisional dan manual. Lah di situ para pelaku UMKM ini perlu pendampingan bimbingan, pengelolaan kemasan ataupun pemasaran digital, terang dia. Selain itu, ada agenda yang dibuat dalam fungsi ekonomi, yakni pembinaan untuk strategi marketing melalui sosial media dengan digital marketing. Kami berikan arahan mengenai bagaimana membuat strategi marketing produk, cara membuat harga, menentukan distribusinya dan berpromosi kepada pelaku UMKM, katanya. Bahkan, selama ini pelaku UMKM mempromosikan menggunakan model konvensional seperti word of mouth atau getok tular secara mulut ke mulut. Namun kita ajarkan bagaimana menggunakan sosial media untuk promosi yang jitu. Selain itu, ada beberapa UMKM rajin, ketika berpromosi sudah bagus dan memiliki komunitas. Hanya ada kendala kalah dalam persaingan dengan komunitas di luar daerah seperti Jawa Barat dan Kalimantan, imbuhnya. Oleh karena itu, mereka perlu sebuah ilmu dan link untuk marketing dan ia sampaikan kepada kami dalam sosialisasi tersebut. Hal ini emang perlu membangun jaringan yang luas dan kita jelaskan bagaimana bermitra baik dengan pemerintahan, distributor setiap kota dan komunitas sama atau yang lainnya. Dan itu kami arahkan dan tawarkan pada mereka, tandasnya. Pelaku UMKM permasalahan kendala laporan keuangan. Mayoritas dari pelaku UMKM tersebut terkait laporan keuangan menjadi sebuah permasalahan dalam mengelola yang masih sangat simple dan kurang teratur. Dan laporan keuangan tercampur antara usaha dan pribadi. Mereka belum ada pemisahan secara berskala, terangnya. Ia menjelaskan secara manajemen dalam mengelola laporan keuangan kepada pelaku UMKM masih belum ada, karena kebanyakan dari home industry. Jadi keuangan biasanya dipakai berumah tangga, atau dibuat kulakan. Lah itu masih tercampur. Oleh karena itu,
Kita mengajarkan manajemen yang baik dan mereka sangat membutuhkan hal tersebut, tuturnya. Karena mereka dalam penyuluhan ini yang diharapkan oleh para UMKM ini bisa dilakukan pendampingan dalam membuat laporan keuangan yang baik dan efisien. Kedepannya kalau laporan keuangannya baik perkembangan sangat bagus kalau mereka memiliki dasar ilmu seperti itu, pintanya. Diharapkan ini menjadikan tanggung jawab moral bangsa, tidak dalam mengembangkan ilmu dunia pendidikan saja, tetapi pengabdian terhadap masyarakat. Karena apa yang sudah di dalam kegiatan itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dan mendapatkan sebuah ilmu dari akademi yang mana itu akan membawa dampak pada perkembangan dari usaha UMKM itu sendiri, pungkasnya. Baik, terima kasih. Yang kedua adalah penandatanganan kerjasama Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan jurusan Manajemen. Kami persilakan Bapak Adrianto. Kopatas News melaporkan dari lokasi.